wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM 24075020666 dari kelas M95. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama terkait resume materi pada pertemuan kedua tentang materi bagaimana cara meningkatkan percaya diri saat public speaking. Yang kedua yaitu terkait pelajaran bermakna apa saja yang saya dapatkan dari pertemuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu tentang refleksi diri saya mengenai kekurangan saya dan bagaimana cara saya untuk mengatasi kekurangan saya tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Yuredi selaku dosen praktisi mata kuliah public speaking pada pertemuan kedua kemarin, bahwasanya sebesar 25,9% orang masih beranggapan bahwa public speaking atau presentasi itu merupakan hal yang menakutkan, di mana takut salah adalah salah satu ketakutan terbesar orang saat akan memberikan presentasi atau saat berpublic speaking. Nah, ada 3 hal mengapa orang lain ini masih takut saat ingin atau hendak berpresentasi atau public speaking. Nah, yang pertama yaitu karena mereka takut salah berbicara, yang kedua karena mereka takut salah menjelaskan, dan yang ketiga mereka takut salah data. Rasa takut sering terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena mindset atau bayangan yang ada di pikiran mereka terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan rasa takut itu yaitu dengan cara kita mengendalikan pikiran atau mindset kita. Maka dengan mengendalikan pikiran atau mindset kita, ketakutan pun bisa kita kendalikan. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, kita harus tanamkan dalam mindset kita bahwasanya takut itu adalah sifat atau adalah suatu hal yang wajar. Yang kedua, takut itu tidak mungkin dihilangkan, tetapi takut bisa kita kendalikan atau kita kelola. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengendalikan pikiran atau mindset kita. Dan yang ketiga yaitu tidak ada yang salah, yang ada adalah proses belajar. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa kalau kita tidak pernah mencoba. Adapun cara kita untuk menstimulus state of mind manusia yaitu dengan cara teknik anchoring. Nah, di mana state of mind ini adalah kondisi dari pikiran dan perasaan seseorang. Nah, di dalam pikiran itu ada yang namanya saklar stimulus. Nah, saklar stimulus inilah yang bisa kita coba untuk kendalikan. Adapun 9 prosedur atau teknik anchoring yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu yang pertama bisa kita lakukan dengan cara tentukan state of mind yang kita inginkan. Yang kedua, kita tentukan stimulus yang hendak kita gunakan. Contohnya, misalnya dengan kalimat, jika saya menggenggam tangan saya, maka saya akan lebih termotivasi. Yang ketiga, sekarang kembali kita mengingat suatu pengalaman yang pernah kita alami di mana kita bisa merasakan state of mind tersebut. Yang keempat, kita bisa melakukannya dengan cara mengakses seluruh modalitas kita pada pengalaman tersebut. Nah, pada tahapan ini kita coba rasakan seakan-akan kita mengalami kembali pengalaman tersebut. Dan yang kelima, kemudian kita perkuat lagi stage tersebut sampai kita mencapai titik puncak atau titik di mana kita betul-betul merasakan pengalaman tersebut. Yang keenam, kemudian di-anchor dengan memberikan stimulus yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, break stage. Nah, break stage ini bisa kita lakukan misalnya tarik nafas selama 3 detik, hembuskan nafas, kembali lagi menarik nafas, bisa dilakukan lebih dari 1 kali, maksimal mungkin 3 kali. Dan yang kedelapan, kita mengulang lagi proses 3 sampai 6 sebanyak 3 kali. Adapun prosedur teknik invitation yang dapat kita lakukan yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, membuat kalimat positif tanpa kata jangan, tidak, dan bukan. Yang kedua, menggunakan kalimat saat ini atau sekarang. Yang ketiga, diucapkan secara berulang minimal 10 kali dalam 1 kalimat. Yang keempat, ucapkan dengan senyuman, antusias, penuh keyakinan, dan perasaan bersyukur. Dan yang kelima yaitu gunakan emosi dan gerakan tertentu. Adapun
kekurangan saya yaitu saya masih selalu saja takut dan kurang percaya diri saat hendak tampil untuk presentasi atau berpublic speaking. Nah, adapun cara saya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara melakukan praktek serta latihan secara mandiri, misalnya dengan berlatih berbicara di depan cermin, berlatih membuat video. Adapun cara lain saya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu saya selalu memberanikan diri saya untuk maju tampil sebagai perwakilan kelompok untuk presentasi, selalu beranikan diri untuk berbicara saat presentasi di kelas, baik itu bertanya atau menyampaikan pendapat. Selanjutnya, selain dengan praktek dan latihan, saya juga mengatasi masalah tersebut dengan cara belajar secara otodidak melalui video-video di YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok untuk mengasah kemampuan serta melatih diri saya untuk dapat berpublic speaking dan presentasi menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.